Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, gembala kami, dan perencana sempurna di dalam kehidupan kami. Bawalah kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih dalam mengenal Engkau, lebih tinggi lagi dalam kerohanian kami. Oh Bapa, kami bersyukur kami masih diberikan hidup sampai saat ini, diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kami bisa hadir di dalam ibadah hari ini bersama-sama saudara kami. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Bapa, kiranya Rohul Kudus-Mu menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Dan urapi kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mohon kiranya Engkau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga. Berlimpah-limpah ke atas kami, ke atas keluarga kami, ke atas segenap jemaat-Mu dan keluarga masing-masing. Bapa, marilah Bapa, kiranya Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan ini dan sekelilingnya, supaya kami dengan tenang dan konsentrasi membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau terus memeliharakan kehidupan rohani kami, keluarga kami, dan juga tolong kami untuk disiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Dengarlah doa kami Bapa. Kami panjatkan dengan ucapan syukur dan penyerahan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Sidang jemaat, mari kita membaca firman Tuhan yang sudah ditentukan dari kitab Wahyu, kitab yang terakhir, pasalnya yang kedua. Wahyu 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, yaitu surat kepada jemaat di Pergamus. Ini surat dari Rasul Yohanes berdasarkan Wahyu. Kita membaca bersama-sama Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Selesai di situ ya, satu paragraf. Kalau sudah mendapatkannya, kita mau membaca bersama-sama Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan
roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam. Tetap semangat. Ya, dan ingat ya, prioritas hidup kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya, ini ada kaitannya juga dengan khotbah hari ini, itu tentang jangan mendua hati. Ya, jangan mendua hati itu artinya jangan bercabang. Ya, tetap setia hanya kepada satu, yaitu kepada Tuhan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan merenungkan itu tentang kesetiaan atau jangan mendua hati. Tetapkan hatimu, ya, atau kuatkan hatimu untuk setia ya. Dan di dalam bacaan bertanggapan tadi ya, itu sebenarnya ada poin-poin di sana tentang, jadi kita tidak boleh menyembah Allah dan mamon. Itu mamon waktu itu adalah seperti harta benda duniawi ya, sampai ada orang yang melayani Tuhan tapi melayani duniawi dengan hati yang bercabang. Maksudnya bukan gak boleh kita bekerja atau mencari rezeki, tetapi hati kita itu jangan bercabang, karena kekayaan juga dari Tuhan ya. Nah, hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan itu atau jangan mendua hati atau jangan bercabang, itu kesetiaan tidak boleh ditawar-tawar. Kesetiaan tidak boleh ditawar-tawar, maksudnya satu ya satu ya, baik soal rohani kita, iman kita ya kepada Tuhan, maka hati kita ya satu, hanya Dia. Ya, ini yang artinya tidak menduakan Tuhan, itu soal hati ya. Jadi hanya kepada Allah yang hidup ya, yang kita kenal melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus, gitu ya. Nah, jadi kita jangan sampai bercabang, gitu. Inti dari khotbah hari ini, jangan sampai bercabang. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah juga di dalam keluarga sama juga. Di dalam keluarga suami dan istri itu kesetiaannya tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh bercabang, tidak boleh bercabang. Karena sekarang ini begitu banyak suami istri yang hatinya bercabang kepada orang ketiga. Nah, itu sudah nggak benar, itu sudah ini gimana ya, orang yang tidak bisa dipegang yang begini nih ya. Kepada Tuhan kita harus jangan bercabang, kepada pasangan hidup kita juga tidak boleh bercabang. Itu penting ya. Oke, saudara dikasih Tuhan, jadi kita masuk kepada poin yang pertama itu ya. Jadi kesetiaan itu tetapkan hatimu atau jangan mendua hati walaupun nyawa taruhannya ya. Saudara, gitu ya. Jangan mendua hati atau jangan bercabang, tetapkan hatimu walau nyawa taruhannya. Loh, aduh, itu kok seperti keras benar ya, walaupun nyawa taruhannya. Maksudnya begini saudara, waktu itu zaman penganiayaan, abad pertama, abad kedua sampai abad ketiga, mengerikan. Kalau percaya Yesus berarti harus rela kapan dibunuh oleh penganiayaan. Kalau orang Israel percaya Yesus jadi orang Kristen, bisa dibunuh oleh keluarganya. Itu orang Israel, itu fanatik ya, fanatik agama Yahudi ya. Aduh, mengerikan itu. Seperti yang terjadi di Afghanistan. Dicari orang yang
Kristen itu dibunuh, kecuali katanya menyangkal Yesus. Gitu. Kalau menyangkal Yesus boleh hidup. Jadi berarti disuruh murtad ya, atau menjadi mualaf lah kalau istilah di Indonesianya. Kalau jadi mualaf hidup. Kalau tetap Kristen dibunuh. Ada yang ditembak kepalanya, ada yang dipenggal. Itu di Afghanistan. Setiap hari saya mendoakan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di Afghanistan. Ya sekarang dikuasai Taliban. Mengerikan. Dulu ya ada kelonggaran sebelum dikuasai Taliban itu ya. Jadi orang Kristen boleh di KTP-nya tulis agama Kristen. Gitu. Dulu ada kelonggaran. Tidak sangka-sangka kemudian dikuasai oleh Taliban. Dicari orang Kristen itu. Dan disuruh, kamu mau jadi mualaf, menyangkal Yesus, atau mati? Kebanyakan tetap setia. Hampir semuanya tetap setia. Ya mungkin ada 1-2 yang takut. Di Afghanistan rela tembak dor, matilah. Ditembak kepalanya mana nggak mati. Dipenggal itu lehernya, mati. Tetapi puji Tuhan, orang-orang Kristen di Afghanistan kebanyakan itu setia. Rela mati, meskipun nyawa taruhannya tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah ini Tuhan di sini ada nama Antipas. Itu seorang Kristen yang aktif lah. Ya kalau tidak dikatakan dia salah satu pemimpin orang Kristen di Pergamus. Ya itu dia juga mengalami begitu. Di depan orang banyak. Di depan orang banyak. Kamu mau menyangkal Yesus atau kamu mau mati? Dia tetap, saya pilih Yesus. Saya pilih Yesus. Nah, saya tidak tahu apakah dia dibunuh, ditusuk ataukah dibakar. Ya, saya ini di sini tidak dijelaskan. Itu Antipas. Jadi satu saksi yang luar biasa. Ya memang ada janji Tuhan juga, siapa yang setia sampai mati itu akan mendapatkan mahkota kehidupan ya, dan akan mendapatkan mana yang khusus dan nama yang baru yang khusus juga ya. Jadi orang yang betul-betul sudah mengalami anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, mengalami keselamatan yang kekal, mengalami hidup baru, mengalami lahir baru secara rohani, dan selalu setia kepada Tuhan, itu dipeliharakan. Jadi ada 2 arah ya. Ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab Tuhan untuk memeliharakan orang percaya. Tapi ada tanggung jawab kita juga untuk setia. Ya jangan dipertentangkan. Ada tanggung jawab Tuhan yang selalu siap menolong dengan anugerahnya. Bahkan waktu kita lemah, waktu kita seperti hampir gitu ya, goyah atau hampir putus asa, Tuhan akan campur tangan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita ini betul-betul tulus kepada Dia? Walaupun lemah, jangan putus asa. Ya. Putus asa itu dosa. Walaupun kita kadang-kadang ya gagal lah, tapi kita harus kembali bangun. Jatuh bangun, tapi jangan sengaja jatuh. Ya, nah ini poin yang ke-1. Jadi itu kita jangan mendua hati, jangan bercabang. Ya, tetapkan hatimu untuk setia kepada Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus itu, ya, walau nyawa taruhannya. Tetapi ini berlaku atas orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah mengalami lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pasti ya, dia ada rindu kepada firman Tuhan, rindu untuk dekat sama Tuhan walau di dalam kelemahan, dan Tuhan dengan anugerahnya yang berlimpah-limpah yang akan dicurahkan. Ini tahun pemulihan. Ya, itu pemulihan. Betul-betul kita akan mengalami pemulihan. Asal kita tidak mendua hati, tidak bercabang, tetap setia. Tetapkan hatimu untuk mencintai Tuhan dan hanya Tuhan. Itu poin yang pertama. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia ini. Kita tidak tahu. Ya memang di beberapa tempat itu
Ada yang sudah mulai longgar, ya. Makanya katanya, kalau kata Ustadz, siapa itu? Itu mau orang apa? Katanya jutaan orang masuk Kristen, ya. Jutaan orang masuk Kristen dari antara suku-suku di Indonesia, dari Aceh, Minang, Sunda, ya, Madura, atau dari suku-suku lain lah, gitu ya. Jumlahnya ada jutaan, ya. Mungkin orang Jawa banyak, ya. Nah, tetapi ada sebagian yang jadi mualaf, ya. Ada ngaku pendeta jadi mualaf katanya, ngaku majelis jadi mualaf, ngaku biarawati jadi mualaf. Saudara dikasih Tuhan, itu orang-orangnya jadi mualaf, mereka itu hanya beragama Kristen, mungkin aktif, ada yang jadi pendeta, tetapi tujuannya hanya cari kekayaan. Karena pendeta itu tujuannya cari kekayaan, begitu gagal jadi mualaf. Ada yang satu itu biarawati itu, dia biarawati kan sudah tahu tidak boleh menikah. Dia jatuh cinta sama calon pastor, dipecat dua-duanya, menikah, kemudian cerai. Nah, kemudian dia jadi mualaf, mendirikan pesantren. Lalu dia menjelek-jelekan agama Kristen. Ya terang aja dia belum mengalami keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus. Hanya agama. Katanya di Jawa Timur ada pendeta, katanya jadi mualaf, atau di tempat lain. Itu orang-orang yang belum mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, belum mengalami lahir baru, hanya agama. Di gereja itu banyak orang yang begitu. Bahkan ada yang jadi pendeta atau jadi penatua. Ya, itu ada namanya Nikolaus juga, nanti akan dijelaskan. Jadi saudara-saudara, jangan hanya sekedar ke gereja, bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami keselamatan lahir baru. Maka Tuhan akan menolong saudara di dalam segala masalah. Ya, Tuhan akan memulihkan juga. Tetapi itu syaratnya, jangan mendua hati, jangan bercabang, tetapkan hatimu untuk setia kepada Tuhan. Ya. Walau nyawa taruhannya. Ya, dan ini penting karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, ada yang longgar, sekarang sudah longgar. Tahun inilah boleh dikatakan sudah longgar. Karena itu orang-orang yang radikal, ya satu sudah masuk penjara, satu lagi diproses. Mungkin ada beberapa lagi yang akan diproses. Tapi di beberapa tempat tetap aja, ya mereka itu benci sama Kristen. Kenapa sampai benci kepada Kristen? Itu karena dari kecil gimana gitu ya, Kristen itu gimana gitu. Nah, ada orang Kristen juga yang fanatik untuk benci orang agama lain, nggak boleh. Kita kan harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bahkan terhadap musuh kita juga mengasihi. Jangan ada kebencian. Kita harus mempunyai kasih seperti Yesus, mengasihi. Semoga mereka mengenal Yesus itu siapa. Mereka sudah tahu namanya Al-Masih. Al-Masih itu artinya Mesias yang diurapi sebagai Raja Penyelamat bagi segala bangsa. Cuma mereka tidak mengerti artinya. Mereka tidak mengerti artinya. Karena itu bahasanya, ya, pakai bahasa sono di Timur Tengah, ya. Mereka tidak mengerti. Isa Al-Masih punya kebesaran katanya. Punya kebesaran di dunia dan di akhirat. Siapa yang punya kebesaran di dunia dan di akhirat? Mereka tidak ngerti, ya enggak? Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya. Apalagi tahun politik, ya. Ya sekarang sudah mulai hangat. Tahun depan lebih hangat lagi, ya. Kalau 2024 panas, ya. Kita tidak tahu. Tetapi saudara, jangan mendua hati, jangan bercabang, tetapkan hatimu setia kepada Tuhan Yesus Kristus, walau nyawa taruhannya. Dan jangan membalas kebencian dengan kebencian. Tidak boleh. Kita balas kebencian dengan kasih Yesus. Itu poin yang pertama, walau nyawa taruhannya. Poin yang kedua, jangan bercabang atau mendua hati terhadap tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Maksudnya apa, saudara? Setiap bangsa, setiap suku punya tradisi, ya.
punya tradisi. Ada tradisi yang baik, ada tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi banyak juga tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita tidak boleh bercabang. Ya, satu pihak cinta Tuhan, satu pihak kita cinta tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sekarang ada tradisi yang baru, tradisi yang sudah mengglobal. Saudara, tradisi yang sedang mengglobal ini apa? Yaitu sekarang ini orang sudah terbiasa untuk bebas melakukan hawa nafsunya, perselingkuhan dan macam-macam. Jadi hati-hati ya. Jadi tradisi itu tidak semuanya jelek, tidak semuanya jelek. Itu sebabnya di gereja kita ya, kalau pernikahan kadang-kadang masih pakai pakaian tradisi menikah di gereja, nggak apa-apa. Ada kadang-kadang tradisi kita masih sungkem ya sama orang tua, nggak apa-apa. Bukan maksud menyembah, tapi kita mengakui ini orang tua kita, nggak apa-apa, itu bagus. Atau ada tradisi-tradisi lain, ya, tetapi diisi dengan nilai Kristiani. Tetapi ada tradisi-tradisi yang betul-betul tidak sesuai, karena itu seperti sudah berkaitan dengan perdukunan, berkaitan dengan jimat-jimat, berkaitan dengan berhala, berkaitan dengan hawa nafsu ya, yang di luar pernikahan. Saudara dikasih Tuhan, itu ingat ya, ini poin yang kedua ini. Jadi jangan mendua hati, ya, tetapkan hatimu untuk setia kepada Tuhan Yesus, dan jangan bercabang dengan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dulu pendeta pertama orang Batak di Tapanuli ya, belakangnya itu tobing ya, itu hebat. Pendeta pertama orang Batak itu marga tobing, itu hebat. Kenapa? Dia berani untuk menentang tradisi yang menyangkut kepada berhala, pemujaan berhala. Gitu, ya. Dan dia berani menghadapinya. Lalu ada satu seperti berhala yang sudah dipuja-puja oleh orang setempat. Dia berani tebang gitu. Tadinya orang-orang satu itu ya, daerah itu ketakut. Waduh, berani amat mau menebang itu berhala yang sudah disembah-sembah berapa keturunan gitu ya. Tapi tidak terjadi apa-apa, ditebang aja di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Haleluya, ini pendeta tobing luar biasa iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tentu mungkin dia banyak doa, mungkin puasa juga, dan didukung ya oleh penatua-penatua kali ya. Jadi dia juga berani itu. Nah, saudara, jadi kita harus punya sikap yang tegas. Ya, jangan mendua hati kepada tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, apakah itu yang berkaitan dengan perdukunan, dengan jimat-jimat, ya, atau dengan penyembahan berhala, atau itu menuruti hawa nafsu, ya, yang di luar pernikahan, gitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, poin yang ketiga itu masih soal jangan mendua hati, ya, jangan mendua hati, tetapkan hatimu itu. Jangan mendua hati kepada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang ini sebenarnya dari dulu banyak ajaran sesat, tapi sekarang ini lebih gila lagi ajaran sesat itu. Ya, ada yang lama, ada yang baru, ada yang pakaian baru. Yang terbaru ya yang saya tahu itu dari Tiongkok. Itu katanya Yesus sudah datang untuk kedua kali, tapi perempuan. Gimana itu ya? Tapi karena mereka punya duit, bikin cabang, nyanyiannya bagus-bagus, saudara. Nyanyiannya hampir seperti nyanyian kita, bagus-bagus. Banyak orang terpengaruh, dan banyak orang yang karena tidak mengalami kasih sayang dari ibunya ikut ke situ. Karena merasa mendapatkan kasih dari Yesus seorang perempuan.
Gimana itu pikiran? Tetapi karena propagandanya bagus, tapi kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Kalau sudah masuk, wah udah ada intimidasi lah dan banyak jebakan, ya. Nah, belum lagi yang lama-lama itu yang saudara tahu ya. Ada yang mengaku saksi Yehova. Ini saksi Yehova sebenarnya orang Israel. Orang Israel itu saksi Yehova, kamu adalah saksi-saksiku, kata Yehova atau kata Yahweh di Perjanjian Lama di kitab Nabi Yesaya. Tapi kalau orang Kristen, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kata Tuhan Yesus, kamu akan menjadi saksiku. Orang Kristen adalah saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Orang Kristen adalah saksi Yesus, bukan saksi Yehova. Tapi mereka pintar berdebat seolah-olah tahu Alkitab. Mereka hanya sudah dilatih aja. Dilatih, kalau orang serang apa jawab, serang apa jawab. Baru belajar Perjanjian Lama sudah bikin aliran baru. Baru itu pemimpinnya itu baru belajar Perjanjian Lama. Kenapa katanya orang Kristen tidak menyembah Yehova? Yahweh atau Yehova di Perjanjian Lama itu sudah menjelma menjadi Yesus di Perjanjian Baru. Saudara yang dikasih, maka dibilang Logos menjelma menjadi manusia. Di Perjanjian Lama itu ada janji-janji bahwa Yahweh atau Yehova itu mau datang ke dunia untuk menggembalakan umatnya, untuk menebus dosa, dan tempat lahirnya juga ditentukan di Bethlehem. Tetapi itu asalnya dari kekekalan, katanya, dari purbakala. Itu jelas, tapi dia nggak baca Alkitab, hanya Perjanjian Lama aja, tapi juga matanya itu seperti tertutup. Dan mereka itu hanya agama. Saudara ajak berdoa nggak mau, gitu. Cara mereka aja, gitu, kepada Yehova. Nah, belum lagi ada yang itu agama Mormon. Ngakunya ini gereja orang suci akhir zaman. Hati-hati. Tapi banyak orang terpengaruh ikut, terutama laki-laki, karena boleh poligami. Akhirnya keluarganya juga diajak, gitu. Karena di Perjanjian Lama katanya boleh poligami. Itu sudah tidak sesuai, karena di Perjanjian Baru, ya, itu sudah jelas-jelas Adam dan Hawa, satu suami satu istri, ya. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan dan tidak boleh ada orang ketiga. Itu agama Mormon, punya kitab suci tambahan yang tebal, ya. Ada lagi, ya macam-macam lah, macam-macam agama-agama yang sesat itu, ya. Terutama tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hati-hati, dulu di Bogor ada yang mengaku pendeta, bilang dapat wahyu khusus, dapat wahyu tambahan. Tanggal berapa nanti Tuhan Yesus datang, lalu banyak orang ikut, percaya aja. Dulu di Bandung juga pernah. Itu siapa itu, si Bue ya atau siapa, ya, dia juga bilang saya udah dikasih tahu sama Tuhan Yesus mau datang kembali kedua kali tanggal sekian, ayo kalian sudah tinggalkan pekerjaanmu, ya, tinggalkan, ayo kita sama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus, katanya. Ternyata dia penipu, ya. Ada banyak lagi yang hitung-hitungan, padahal kan sudah dikasih tahu. Tidak ada yang tahu persis Tuhan Yesus kapan datang. Kita harus menyiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebelum nanti antikristus datang, sebelum nanti itu 666 datang. Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru. Kita akan dijemput. Yang sudah mati tapi sudah mengalami lahir baru, itu duluan diangkat, diberikan tubuh yang baru. Yang masih hidup, ya, kita juga bisa langsung diberikan tubuh yang baru. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya satu kerinduan. Kenapa satu kerinduan? Ya, di dunia ini tempatnya dosa dan penderitaan. Tapi bukan berarti kita harus putus, ya kita boleh putus asa, nggak boleh. Tetap setia, jangan mendua hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hati-hati. Kita ya gereja Protestan setiap minggu mengikrarkan 12 pengakuan iman. Itu sebenarnya dasar-dasarnya, ya, syahadat kita itu 12. Ya,
12 bukan 2. 12 pengakuan iman rasuli. Itu kita harus pahami baik-baik dari yang pertama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian kepada Yesus Kristus, ya, anak yang tunggal. Itu anak saya sudah jelaskan. Itu istilah gelar anak Allah. Ya, karena keluarnya dari diri Allah. Gitu kan. Dan seterusnya. Roh Kudus. Ya, tapi tidak banyak keterangan. Itu. Gereja itu satu. Gereja yang itu ya. Nah, itu artinya gereja itu ada orang yang senang dengan ibadah seperti kita. Ya, lebih tenang. Ada orang yang senang kepada gereja yang rame-rame. Karismatik, Betel, Antekosta. Enggak jadi masalah. Asalkan ajarannya jangan menyimpang. Jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Selama tidak menentang selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, gereja itu satu. Enggak apa-apa. Kamu senang gereja itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, asal ajarannya itu. Ajarannya. Jangan yang aneh-aneh. Jangan ajaran yang bikin orang jadi bingung. Gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, apalagi sekarang ya. Banyak orang stres. Itu kadang-kadang, katanya saya mau ikut gereja yang rame-rame. Gitu ya. Yang rame-rame. Ya mungkin awal-awal nggak jadi masalah sih ya. Tetapi kalau sudah seterusnya kita harus punya dasar dari firman Tuhan, bukan sekedar rame-rame ibadah ya nggak. Oh di situ bisa nari-nari katanya. Kalau sedih bisa nangis-nangis. Nah, memang orang Protestan nggak boleh nangis, boleh nangis ya nggak. Cuma ya jangan ganggu yang ibadah ya nggak. Saudara kasih Tuhan. Jadi ingat itu ya. Pengakuan 12 pengakuan iman rasuli itu kita harus pahami baik-baik. Sampai kepada jaminan keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Ya, itu ada jaminan itu ya, hidup yang kekal. Aku percaya kepada hidup yang kekal ya. Itu yang ke-12. Kemudian ada lagi reformasi. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Cristo dan soli Deo gloria. Itu maksudnya apa? Alkitab ini adalah pedoman yang paling tinggi untuk iman dan kelakuan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Maka kitab Wahyu pasal yang terakhir ya, ayat 18-19 itu dikatakan jelas sekali tidak boleh ditambah atau dikurangi. Itu prinsip. Jadi kalau ada ajaran nih ngaku Kristen tapi ajarannya tambah-tambah, tidak sesuai, jangan ikut. Biarpun orang itu pintar khotbah, biarpun orang itu berbuat mujizat, biarpun orang itu bagaimana dengan segala cara, gereja itu menarik orang sebanyak-banyaknya. Hati-hati. Teologi kesuksesan, teologi kemakmuran, hati-hati. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, terutama perjanjian baru. Ya, jadi ada janji kepada bangsa Israel, kamu nanti menjadi kepala, tidak menjadi ekor katanya ya enggak. Itu teologi kesuksesan. Kalau semuanya jadi kepala, siapa yang jadi ekor? Ya saudara, orang maunya jadi kepala ya. Semua orang menjadi kepala. Tapi kalau nggak ada ekor bagaimana? Kalau nggak ada badan bagaimana? Ya enggak. Saudara dikasih Tuhan. Jadi itu teologi kemakmuran. Itu pendetanya bilang, ayo persembahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan balas 100 kali. Waktu ekonomi Indonesia booming, banyak pengusaha ya percaya itu. Jadi mereka persembahan banyak. Dan karena ekonomi lagi booming, mereka makin kaya. Wah betul ini pendeta ini benar kan. Tapi belakangan ekonominya melemah, bangkrut, tinggalkan Tuhan. Apa itu? Tujuannya apa? Ya enggak. Dan pendeta-pendeta juga ada yang begitu. Kenapa? Mau mengabarkan Injil. Tuhan berjanji, Tuhan akan Tuhan akan melimpahkan berkat. Jadi semua persembahan dikumpulkan untuk kekayaan dia. Ada banyak itu pendeta yang mengumpulkan kekayaan. Waduh, triliunan, bukan hanya miliaran.
Lalu mereka bilang apa? Itu orang Lewi berhak menerima katanya. Menerima persembahan dari jemaat. Orang Lewi itu satu suku. Satu suku, bukan satu keluarga. Kalau mereka bilang orang Lewi berhak menerima persembahan, coba bagi tuh dengan hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan, yang melayani di pedalaman, atau orang-orang yang melayani Tuhan tapi ya di tempat-tempat yang ekonominya kurang bagus, ya enggak? Itu kalau mereka bilang dari Alkitab itu orang Lewi berhak menerima, bagi dong, bagi. Ada banyak hamba Tuhan di pedalaman yang menderita, ya. Apakah di Papua, apakah di Kalimantan atau di mana gitu ya, atau di Sumatera atau di pulau-pulau. Nah, saudara tahu ya teologi kemakmuran ini, teologi kesuksesan ini diambil oleh salah satu ustadz di Jakarta. Wah, dia juga begitu. Ibu bawa apa katanya? Bawa cincin, katanya sedekah, sedekah. Nanti ibu dapat berlipat ganda. Siapa yang bawa motor pada angkat tangan? Motornya ditinggal. Nanti Tuhan kasih mobil gitu. Ada yang bawa mobil, mobilnya tidak mahal. Kamu itu juga sedekahkan saja. Nanti kamu dapat mobil mewah. Sekarang lagi berurusan di pengadilan. Ya, karena banyak orang tadinya percaya gitu kan. Kalau nggak percaya kafir. Kalau nggak percaya kafir katanya kan. Itu diambil. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ada pendeta-pendeta memang tujuannya mau mengumpulkan kekayaan, ya. Semua persembahan diambil. Gitu, terutama perpuluhan. Tapi gereja kita ada pengurus ya. Bagus, ada pengurus dan ada audit. Persembahan itu untuk gereja harus ada audit. Diaudit. Jadi kita tahu kemana itu. Apakah untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembiayaan rutinitas, operasional, untuk hamba Tuhan, untuk diakonia, untuk koinonia, untuk marturia, semua itu bisa diaudit. Ya, nah, sesuai dikasih Tuhan, masih banyak lagi tuh ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Hati-hati, ya, karena ada pendeta-pendeta dari Amerika tadinya dukun. Jadi suka mengobati orang, suka mendoakan, tapi cara dukun. Kemudian mereka jadi Kristen. Tidak ditinggalkan itu praktek perdukunannya. Tapi dalam nama Yesus, ayo katanya, pasti sembuh katanya. Ya, ada yang benar. Ada yang benar dari Tuhan Yesus dan ada orang yang betul-betul percaya mengalami. Karena memang Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tetap sama. Tetapi yang berubah ini orang-orangnya ini sebenarnya dia belum bertobat. Orang ini belum bertobat. Ada, ya, tapi saya tidak menghakimi. Ya, saya tidak tahu. Pendeta Andi Simon, ya, itu kan banyak mujizat kesembahan. Saya tidak tahu juga apakah itu betul. Tapi yang sejauh yang saya tahu dia pakai nama Tuhan Yesus memberitakan Injil, ya. Sejauh yang saya tahu dia memberitakan Injil. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak. Tapi ada yang juga KKR. Orang lumpuh berjalan. Ada orang yang sakit keras bisa sembuh. Tapi itu tipu daya. Udah disediakan. Hati-hati. Sesuai dikasih Tuhan. Jadi yang penting itu ajarannya. Bukan soal mujizatnya. Dan soal karunia-karunia Roh Kudus. Itu biar Roh Kudus yang menentukan. Apakah saudara dapat bahasa lidah? Apakah saudara dapat hikmat? Apakah saudara ada karunia kesembuhan? Apakah saudara ada karunia mujizat? Apakah saudara ada karunia untuk melayani, ya, dengan bijaksana? Itu biar Roh Kudus, bukan kita yang maunya. Oh, saya mau bisa bahasa macam-macam, bahasa Roh Kudus gitu. Kalau Roh Kudus tidak memberikan, ya jangan maksa. Tapi kalau Roh Kudus memberikan, itu untuk menguatkan iman sendiri, untuk mendoakan orang lain, bukan untuk bikin kacau di dalam gereja. Itu 1 Korintus 14. Ya. Jadi karunia-karunia itu boleh dipakai, tapi jangan mengacaukan ibadah. Kan? Yang penting itu bisa saling meneguhkan.
Nah, saudara dikasih Tuhan, ini kalau saya bicara tentang ajaran-ajaran sesat nanti tidak habis-habis ya. Nah, tapi saudara, pokoknya prinsipnya kalau tidak sesuai dengan ajaran yang kita terima itu ya ditolak, jauhi aja. Jangan terpengaruh oleh propaganda, jangan terpengaruh oleh khotbah-khotbah yang menarik dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah ini jadi hati-hati. Begitu banyak ajaran yang sesat di akhir zaman. Itu karena naga menyemburkan air katanya. Tapi untung bumi menyerap. Maksudnya apa, saudara? Untung ajaran sesat itu banyak dipercayainya oleh orang-orang yang belum lahir baru. Kalau orang yang sudah lahir baru, di dalam hatinya ada Roh Kudus, mikir, ini ajaran benar apa salah, gitu kan? Kalau sudah lahir baru di dalam Roh Kudus, mikir, hatinya juga menimbang-nimbang. Ini ajaran kok aneh ya? Apa benar apa enggak gitu ya? Itu sudah. Tetapi orang-orang di dunia ini terpengaruhlah oleh propaganda agama atau ajaran sesat. Ya, Tuhan Yesus sudah memberi tahu. Katanya pohon itu harus dilihat dari buahnya. Setiap pohon yang baik buahnya baik. Kalau pohon yang jahat ya buahnya jelek, gitu kan? Jadi lihat itu. Agama ini dibawa oleh orang yang baik atau orang yang brengsek, ya. Termasuk orang yang mengaku pendeta, gitu ya. Itu selalu pantau ajarannya. Itu maksudnya supaya jangan kita mudah terbawa-bawa ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, jadi poin yang ketiga ini. Jangan mendua hati, tetapkan hatimu, ya. Jangan bercabang dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur, kami diingatkan tentang Tuhan Yesus, Engkau adalah pemberi keselamatan yang kekal. Dan Engkau mengingatkan kami untuk tidak mendua hati, supaya kami tetap hati, kami tidak bercabang walau nyawa taruhannya. Dan supaya kami tidak mendua hati atau bercabang dengan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami juga untuk tidak mendua hati, tetapkan hati, tidak bercabang dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami serahkan diri kami dan keluarga kami. Kami serahkan seluruh jemaat dan keluarga masing-masing ke dalam tangan anugerah dan kuasa-Mu. Masukkan ke dalam rencana-Mu yang terindah. Kami panjatkan doa kami dengan ucapan syukur dan penyerahan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin.